Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arif Megantoro dengan NIM 2017 101103111065. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Malang yang sedang menempuh manajemen law firm kelas E yang diampu oleh Bu Tinuk Dwi Cahyani. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview terkait buku Manajemen Kantor Advokat di Indonesia edisi revisi dengan editor Wahyuni Bahar, Muhammad Faiz Aziz, dan Andos Luban Tobing. Di dalam buku ini sendiri terdapat 11 bab yang nantinya akan saya bahas dan saya sedikit jelaskan mengenai materi yang tercantum dalam buku ini. Apabila advokat mengelola suatu firma hukum berskala besar, terdapat banyak perihal yang mesti disiapkan semenjak dini. Memperoleh klien memanglah berarti, tetapi mengelola jalannya firma hukum tidak kalah berartinya. Buat mengelola sesuatu law firm tidaklah suatu perihal yang gampang. Papar Sri Indrasuti Hadiputranto yang tertulis di buku ini pada halaman 106. Persiapannya matang, termasuk mengendalikan perinci hal-hal kecil, ikut memastikan kelanggengan sesuatu firma hukum. Sebab itu, pendiri ataupun partner law firm butuh memahami ilmu manajemen. Manajemen kantor hukum sesungguhnya bukan cuma bertujuan melenggangkan usaha, dia juga bertujuan untuk memastikan tersedianya pelayanan jasa handal hukum yang handal. Pengelolaan memanglah sangat bergantung pada tipologi kantor hukum. Jika wujudnya praktisi tunggal, pasti saja relatif mudah sebab organisasi yang wajib dikelola begitu ramping. Beda halnya jika firma hukum telah berdimensi menengah sampai kantor besar dengan jumlah advokat di atas 75 orang. Pengelolaan firma hukum besar dengan sistem partnership terbuka pasti memerlukan manajemen yang lebih rumit. Misalnya, gimana mengendalikan modal, sumber energi, manusia kepengurusan, kompensasi atas pekerjaan serta pembagian fee, sampai hal-hal perinci semacam jam kantor serta ikatan dengan klien. Terdapat 11 makalah yang disajikan serta dituangkan ke dalam buku ini. Walaupun berbentuk kompilasi makalah, salah satu kelebihannya merupakan modul yang disajikan bermacam-macam, serta penyajinya mayoritas merupakan praktisi alias advokat yang bekerja di kantor hukum ternama. Pada bab 1, di dalam bab ini mengulas terkait dengan perencanaan strategis kantor hukum. Ada pula isi dari bab tersebut ialah yang ke-1 terkait dengan perencanaan ialah konsep manajemen supaya bertahan. Yang kedua ialah terpaut dengan kepemimpinan, yang ketiga ialah pelaksana strategi manajemen. Berikutnya bab 2. Bab 2 ini mengulas tentang pengelolaan kantor hukum. Terdiri dari gimana wujud kantor hukum, setelah itu modal serta SDM, pengurusan, kompensasi, serta tata cara pembagian hasil dan permasalahan pajak. Berikutnya di bab 3 sendiri membahas tentang manajemen SDM yang terdiri dari rekrutmen. Berikutnya ialah terkait dengan penaikan serta penilaian serta pengawasan kinerja, pengembangan karir, setelah itu remunerasi dan memotivasi karyawan. Berikutnya bab 4. Di bab 4 ini mengulas tentang dengan pengelolaan mutu. Di bab 5 mengulas tentang sistem data law firm yang terdiri dari bagaimana membangun sistem informasi, setelah itu komponen serta sistem data kantor hukum itu sendiri seperti apa. Setelah itu terdapat bab 6. Di dalam bab 6 ini sendiri mengulas terkait dengan strategi marketing serta ikatan dengan klien dan calon klien. Ada pula yang terpaut dengan strategi marketing serta ikatan dengan klien dan calon klien yang awal ialah memasarkan jasa klien. Selanjutnya ialah keahlian serta kemampuan dari kantor hukum itu sendiri. Setelah itu yang terakhir ialah tujuan yang hendak dicapai dan bagaimana keadaan persaingan di antara kantor hukum yang kita punya dengan kantor hukum yang lain. Setelah itu di bab 7 terkait manajemen keuangan kantor advokat.
Berikutnya bab 8 ialah mengulas tentang manajemen kontinuitas kantor hukum, ialah perencanaan strategis jangka panjang terkait dengan perkembangan kantor hukum. Setelah itu ekspansi zona praktisi dan pengembangan SDM serta suksesi law firm. Di bab 9 ini mengulas terkait dengan law firm manajemen. Di bab 9 lebih mengulas tentang penghasilan, kemudian bagaimana law firm selaku institusi. Bab 10 terpaut dengan kontinuitas firma hukum dari mulai perencanaan hingga dengan suksesi. Di bab ini mengulas tentang perencanaan strategi jangka panjang, pengembangan zona praktek kantor hukum, pengembangan SDM, dan suksesi firma hukum itu sendiri. Selanjutnya di bab terakhir mengulas tentang pertumbuhan kantor advokat serta zona praktik kantor advokat. Setelah membaca dari bab-bab di buku ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang isi buku ini. Pertama-tama kita mulai dari perencanaan. Wahyuni Bahar, penulis sekalian salah seorang editor buku ini, menguraikan berartinya menyusun rencana strategis firma hukum. Kala mendirikan firma hukum, yang terbesit di benak sebagian orang bisa jadi merupakan keuntungan. Wahyuni Bahar, managing partner pada Bahar & Partner, menegaskan kita supaya tidak melulu memikirkan tentang profitabilitas, namun pula aspek lain yang turut menunjang kesuksesan firma. Ahmad Zaid Umar Purba dari Ali Budiarjo Nugroho Rekso Diputro menyinggung berartinya tata kelola sekutu. Dalam konteks ini, pengelola firma hukum jangan melupakan perkara modal, sumber energi manusia, dan tentu saja pajak. Namun jangan pula melupakan tujuan pendirian firma tersebut. Sri Indriastuti Hadiputranto, pendiri sekalian senior partner pada Hadiputranto, Hadinoto, dan partner, menegaskan kalau segala awak firma mestinya mengerti tujuan yang hendak dicapai, seperti yang ditulis di buku ini pada halaman 102. Bagi Ira A. Edi Murti, kontributor utama terhadap pencapaian tujuan itu merupakan manajemen sumber energi manusia. Pasti saja pengendalian kualitas layanan jasa hukum mutlak dicoba, paling utama demi kelangsungan nyawa firma hukum itu sendiri. Advokat boleh saja gonta-ganti firma, suksesi jalur terus, yang berarti dilindungi bagi todung mulia lubis merupakan keyakinan ataupun trust. Buat melindungi keyakinan khususnya dari klien, pengelola firma hukum kudu mendalami strategi pemasaran. Memperoleh klien baru tidaklah gampang, serta mempertahankan klien yang ada itu lebih sulit. Begitu kata Felix Untung Subagio yang ditulis di buku ini pada halaman 73. Kemudian bagaimana supaya ikatan kedua belah pihak ini jadi langgeng? Berikanlah layanan yang profesional pada klien. Sebisa-bisa jadi data yang diperlukan klien senantiasa ada dalam waktu yang kilat. Jadi pengelola firma hukum wajib ketahui data apa saja yang diperlukan, ketahui tujuan membangun sistem data itu, dan mengelola harapan, baik hasil ataupun kinerja sistem data. Profesi pengacara sesungguhnya belum pasti lebih dulu menimpa permasalahan serta hukum dibandingkan orang lain. Hanya acap kali advokat lebih tahu di mana menciptakan hukum serta celah-celahnya. Siapapun bisa membaca serta menguasai sesuatu peraturan, tetapi cuma advokat yang bisa menemukan hukum dari bermacam-macam peraturan, jurisprudensi ataupun doktrin. Buku ini oleh mereka yang mengelola firma hukum ataupun bagi mereka yang ingin mendirikan kantor serupa. Karena di buku ini telah dibahas secara lengkap dan rinci bagaimana cara mengelola kantor hukum dengan baik dan benar, mulai dari perencanaan awal sampai akhir. Kedatangan buku ini pantas disambut di tengah sedikitnya rujukan tentang manajemen kantor advokat di Indonesia. Baik, sekian review buku dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.